Baik, Suster, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:05 dan kelihatannya sudah semuanya bergabung di virtual kita untuk sesi yang kedua. Saya mengucapkan terima kasih nih Suster, Bapak Ibu masih stay dan fokus terlibat di dalam kegiatan virtual TOT pada hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat Masih. ya, masih ya. Nah, ini senyumnya kan dilihatkan ya, tanpa masker ya, karena kita dari ruang masing-masing atau dari tempat masing-masing. Baik, Suster, Ibu dan Bapak, kalau tadi di sesi pertama kita mendengarkan pemaparan dari Bu Derwarto tentang pengembangan kurikulum, lalu Mas Sindikiawan tentang budaya literasi karakter, dan itu materi berat-berat. Ini kalau lihat wajahnya Pak Adi sebagai narasumber hari ini ringan-ringan, Suster, jadi tidak usah khawatir. Jadi apa yang kita santap makan siang tadi itu tidak akan mengurangi energi kita untuk menyimak pemaparan dari Mas Adi. Isinya happy dan happy terus. Nah, itu yang kita harapkan. Kita bangun komunikasi yang efektif, bersukacita, agar apa yang kita cita-citakan bersama untuk mencerdaskan anak bangsa melalui program POP ini nanti bisa terlaksana. Khusus untuk sesi kedua ini, Pak Adi Wiranto nanti akan menyampaikan tentang timeline, teknis fokus group discussion atau FGD. Nanti waktunya sampai pukul 3, tetapi kalau bisa dijelaskan dalam waktu 20 menit, saya kira cukup lebih baik, begitu ya Mas Adi ya. Ya. Baik, untuk waktu selanjutnya kami berikan kepada Bapak Wiranto Adi untuk menyampaikan bagaimana teknis nanti fokus group discussion kepada kita semua yang hadir dalam TOT virtual ini. Monggo Pak Adi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jatmiko. Pak Eko Jatmiko ini kalau di sini kami panggil Kakak Miko, Suster, Ibu, Bapak. Biar awet muda, Beliau Suster, Bapak Ibu. seorang motivator handal di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Berlebihan itu, Suster. Saya biasanya orangnya jujur. Dan kali ini jujur. Terima kasih Pak Adi. Iya. Untuk mengawali acara hari ini, yang sesi kedua ini, apakah tadi sudah semua bersantap siang? Kah saya harus memastikan supaya nanti di tengah-tengah kita belum, tidak Pak. ada yang kelaparan. Waduh, Pak Aka belum. Baru makan siang, belum santap siang. Oh, oke, baik. Bukan makan Ya, ini tampaknya yang paling enak lauknya ini Pak Gido Aga ini. Tampak dari senyumannya. Baik, Suster, Ibu, Bapak, hari ini kita akan berbicara teknis secara spesifik mengenai FGD 1, FGD 2, yang kemarin kita masih bertanya-tanya. Tetapi sebelumnya baik kalau saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang kemarin berkaitan dengan 1 hari Minggu, karena kaitannya dengan mengirim komuni suci, dan itu adalah sesuatu yang memang mulia. Yang kedua soal upacara adat dan sebagainya. Tetapi ketika kemarin kita sudah tahu timelinenya, harapan saya Suster, Ibu, Bapak tidak mengagendakan hal-hal yang setelah ini. Kalau sudah teragendakan sebelumnya, it's okay bagi saya, karena memang kita tidak bisa mengelak. Yang pertama, soal hari Minggu yang kemarin ditanyakan beberapa, dan terutama Pak Aka karena harus mengirim komuni ke banyak lansia, dan itu tugas mulia. Setelah kami bicarakan dengan tim dan melihat kanon kitab suci, kanon hukum, kitab hukum kanonik, yang kanon terakhir itu mengatakan salus animarum suprema lex, demi keselamatan jiwa-jiwa semua hukum harus digugurkan. Maka baiklah kalau besok tetap mau mengirim komuni suci, kami persilahkan, dan kami akan sangat bahagia jika sekiranya Pak Aka akan bergabung kembali. Dan saya percaya Pak Aka adalah salah satu fasilitator sekaligus kepala sekolah yang berintegritas di Yayasan Pangudi Luhur, maka akan bergabung. Lalu terutama juga berkaitan dengan upacara adat yang akan
Oh, ini Pak, itu belum hadir ya berarti. Bapak Bagus. Agustinus Tanggana. Kita doakan semoga tidak terhambat sinyal. Tadi yang sesi 1 Pak Agustinus Tanggana, hadirkah Pak? Ada, Pak. Oke, Oke. baik. Terhambat sinyal juga. Oke. Ya, itu yang perlu saya sampaikan pertama. Yang kedua, saya share screen, mohon izin. Baik. Nah, apakah tampak di situ? Ampun, Pak. Ya, sebentar. Ya, kita kemarin sampai di sini. Kita membicarakan bagian ini sekarang, suster ibu bapak. FGD 1 mulai tanggal 30. Hari minggunya memang ada banyak, tetapi nanti sebisa mungkin kita lalui karena ini isinya kepala sekolah dan instruktur, berarti 144 kali 2 ditambah moderator 1 dan narasumber. Ada beberapa hari minggu yang kemarin sempat kita bicarakan, 1, 2, 3, 4, tapi yang keempat ini nanti ini coaching yang fasilitator sebagai coach, ini fasilitator ke-10. Kita tidak mengurutkan nomor 1 siapa, nomor 10 siapa, bukan nomor 1 yang penting, nomor 10 yang terakhir tidak penting, tidak, karena ini hanya urutan angka saja. Ini praktis yang kena di hari Minggu ini berarti yang kelompok ke-10. Kelompok ke-10 nanti kita lihat. Nah, hari ini, suster ibu bapak, kita akan membagi pembagian sekolahnya akan seperti ini dulu. Nanti ini akan saya share di grup fasilitator. Kita akan mulai tanggal 30. Tanggal 30 itu sekaligus nanti kalau ada misalnya ada suster ibu bapak yang hafal sekolah dan yayasannya, kita betulkan ketika ini data ini ada kesalahan. Ini FGD 1 tahap 1. Yang FGD 1 tahap 2 nanti di sini. Ini sama. Hanya tanggalnya saja yang berbeda ya. Tanggal 30 Oktober kita mulai dari SMP Cinta Rakyat 1 yang gelombang 1 itu pukul 9 sampai pukul 1. Pukul 13. SMP Cinta Rakyat 1, SMP Swasta Cinta Rakyat 2, Pematang Siantar, SMP Swasta Cinta Rakyat 3, dan sebagainya. Saya tidak perlu membacakan satu-satu karena ini nanti saya kirim lewat WA Group. Yayasannya ini, lalu ini hari Minggunya, kita jalan yang bagian hari kedua, mulai dari Santo Thomas 1 Medan, yayasannya Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco, Keuskupan Agung Medan. Jadi ini yang pendidikan Katolik Santo Yosef Medan, ini yang Don Bosco Keuskupan Agung Medan. Tetapi persoalannya nanti, suster ibu bapak, tidak semua yayasan, yang 15 yayasan itu ada fasilitatornya. Mengapa hanya 10 ini perlu saya jelaskan dulu. Mengapa hanya ada 10 fasilitator, sedangkan kita ada 15 yayasan anggota konsorsium. Nah ini sejarahnya adalah dulu ketika awal POP yang tergabung dalam yayasan anggota konsorsium itu ada 10, termasuk Yayasan Pangudi Luhur. Nah, ketika ada perkembangan POP dari GTK, tim PKB, Kemendikbud, itu mengharuskan adanya MOU dengan pemerintah setempat. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota. Nah,
MOU ini datang setelah semua kita rencanakan. Ternyata syarat MOU ini hanya diberi waktu dalam waktu sebentar. Nah, maka dalam waktu singkat yayasan-yayasan, sekolah-sekolah mengupayakan MOU secepat kilat. Ada sekolah-sekolah di mana yayasannya, dinas kota setempatnya itu tidak mau kerjasama. Ada yang memang terlambat sehingga tidak bisa masuk di SIM PKB. Maka ketika sekolah-sekolah dari yayasan anggota konsorsium ini lolos dari MOU, otomatis kita harus mencari pengganti tanpa meninggalkan sekolah-sekolah yang menjadi milik dari yayasan 10 yayasan anggota konsorsium di awal. Nah, karena kekurangan sekolah, harusnya 144, maka kita cari dari yayasan lain. Dari yayasan lain, ini berarti 5 yayasan yang datang belakangan, berarti ikut digabungkan dalam konsorsium Ismoyo. Salah satunya Yayasan Bernardus, Yayasan Canisius, kemudian yayasan apa lagi ya? Saya kok lupa. Marsudirini, Yayasan Marsudirini, lalu 3 Yayasan Usaba. Yayasan Usaba. Kira-kira itu. Nah, sejarahnya begitu. Nah, karena demikian, maka jumlah kita yang 10 harus mengawal, fasilitator harus mengawal 144 sekolah yang notabene tidak semua adalah milik 10 yayasan konsorsium awal. Maka dengan demikian, dengan berat hati saya menyampaikan ini, tetapi ini bisa kita diskusikan hari ini. Begitu ya, Suster, Ibu, Bapak. Karena tadi pesan MC, kalau bisa dibicarakan dalam waktu singkat, nanti kita diskusi selebihnya. Yang pertama adalah Ibu Pita Silalahi. Kebetulan ini ada yang mengenakan dan ada yang tidak mengenakan. Dalam arti tertentu, mengenakan tidak mengenakan itu, Ibu Pita Silalahi kebetulan ada di daerah sini, maka ini harapan saya ini menjadi bagian dari yayasan di mana Ibu Pita Silalahi bernaung di bawahnya. Jadi nanti untuk FGD tahap 1, FGD 1 tahap 1, gelombang 1 dan 2, sehari itu akan dimoderatori oleh Ibu Pita Silalahi. SMP-nya ini Cinta Rakyat 1, Swasta Cinta Rakyat 2, Cinta Rakyat 3, Budi Dharma Balige, Santo Yosep, Santa Maria, sampai ini. Ibu Pita Silalahi bisa mencermatikah ini? Apakah Ibu? Pak. Ya. Mungkin jaringan di tempat saya agak terganggu, jadi semuanya gelap. Oh, baik-baik. Apakah di tempat lain juga gelap, Pak Jatmiko? Ya, Pak. Hujan. Ya. Oke, baik-baik. Oke, ini saya lewati dulu. Baik, ini saya lewati dulu. Nanti saya ulang ketika Ibu Pita Silalahi bisa melihat dengan jelas. Saya melihat Excel-nya, Pak. Saya melihat Excel-nya. Dan sekolah-sekolah yang nanti dimoderatorin, saya lihat jelas. Hanya kan yang saya bilang gelap, penyaji apa semua kita peserta tidak nampak sama sekali. Apakah memang jaringan saya yang sangat terganggu? Oke. Kalau sekolah-sekolah nanti yang dimoderatori, saya tampak, Pak. Oke, baik-baik. Jadi nanti di FGD 1, tahap 1, tanggal 30 Oktober, Ibu Pita, ini yang harus dimoderatori gelombang 1, gelombang 2. Pagi, sore. Gitu ya, Ibu ya.
Benarkah ini ya? Ini Ya, dari Santo sekolah. Yosef Medan Perwakilan Pematang Siantar, Pak. Ya. Oke. Jadi nanti kita ada di dalam satu Zoom, Ibu. Jadi tidak perlu kemana-mana, Ibu cukup nanti kita kirim kuota dan nanti diganti oleh negara soal lelahnya dan sebagainya. Itu ya Ibu ya. Baik, Pak. Baik. Kalau jelas kita di hari Minggunya. Di hari Minggunya itu FGD 2 tahap 1 gelombang 1-2 Yayasan Pengurus Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan itu Bapak Krismanus Simarmarta. Bapak Krismanus Simarmarta. Itu dari Simarmata. Simarmata, maaf. Aduh, maaf. Agak asing mungkin itu. Aduh, ya, terima kasih Bapak koreksinya sudah langsung. Ya. Ini kebetulan satu naungan yayasan ya, Bapak Krismanus ya. Betul Pak, betul Baik. Pak Adi. Aman ya? Wajib kan Pak Adi? Nah, aman, oke. Ya, terima kasih. Lalu yang FGD tahap 1, FGD 1 tahap 1, gelombang 1-2 hari ketiga. Nah, ini. Suster Cordia itu berasal dari Yayasan Putri Hati Kudus ini. Tetapi sekolahnya ternyata tidak hanya dari Putri Hati Kudus. Maka disinilah suster harus bermisi ke yayasan milik Pak Krismanus juga karena ada di FGD 3. Ya. Nanti biar Pak Krismanus juga tidak kebanyakan nih. Tapi jumlah sekolahnya kurang lebih sama. Jadi Suster Cordia itu nanti bermisi ke Yayasan Setia Medan, juga ke Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan. Karena Suster Cordia berasal dari YPHK. YPHK berada di mana ya? Siantar. Iya, Suster. Iya. Nah, jadi gitu ya susternya. Nanti di dalam satu Zoom FGD 3 sebagai moderator itu ada di sini. Di sana nanti ada narasumber-narasumber. Jadi kita tinggal mengatur. Begitu. Lalu yang hari keempat, FGD hari keempat. Nah, ini juga dari Pak Kristiawan Triwardana, itu dari Yayasan Tunas Karya. Yayasan Tunas Karya itu ada beberapa sekolah yang ada di sini. Ini sama ya, Yosef Belinyu itu juga termasuk Yayasan Tunas Karya ya Pak Kristiawan ya? Benar Pak Adi. Betul, kalau betul ini sekalian saya. Oke. Ya. Jadi Bapak Kristiawan nanti akan memoderatori 3 yayasan, sekolah-sekolah 3 yayasan. Seri Amal Medan, Yayasan Tunas Karya, dan Yayasan Budi Bakti Keuskupan Sibolga. Kira-kira ya. Jadi untuk yang mulai dari Immanuel Tebing, kemudian Budi Mulia itu memang di bawah arti sekolah Katolik hanya bukan di bawah naungan Yayasan Tunas Karya, Pak. Oh, maaf. Bentar. Dari Immanuel ini. Iya, Pak. Sampai ini. Untuk yang Santo Yusuf Karimun itu Yayasan Tunas Karya. Hanya kemudian yang Immanuel Tebing sama Budi Mulia itu bukan Tunas Karya sepertinya. Oh, baik. Nanti saya ini datanya. Terima kasih koreksinya Pak Kris. Oke.
Oke, biarkan begini dulu ya. Nanti kita pembaruan data. Baik, ini yang hari keempat. Ada lagi koreksi, Pak Kris? Sih Pak sepertinya. Oke, setidaknya jelas dulu. Pak Kris bagian hari keempat itu tanggal 2 November. Kemudian hari kelima itu Suster Luciana. Wow. Nah, Suster Luciana itu dari Yayasan Bukti Bakti Keuskupan Sibolga. Tetapi di sini harus bermisi ke Yayasan Canisius. Ini miliknya Romo siapa ya yang di Adi Wardoyo. Kemudian dan Yayasan Marsudirini. Miliknya suster-suster OSF kalau tidak salah. Jadi tidak apa-apa ya, suster ya. Ditambah lagi satu Yayasan Bernardus Semarang. Ini Semarang semua. Jadi Suster Luciana harus bermisi dari Sibolga ke Semarang, tetapi dalam Zoom. Begitu ya, Suster Lucia? Ya. Oke, thank you, Suster. Lalu Suster Romana. Suster Romana itu dari Seri Amal Medan, tetapi juga harus bermisi, karena di sini tidak satupun dari Yayasan Seri Amal. Masuk diri ini ikut yang ke hari ke-6, karena termasuk banyak. Ada 5, tapi yang 2 ikut hari ke-5, yang 3 ikut hari ke-6. Kemudian Yayasan Usaba, Yayasan Panti Asuhan Katolik, dan Yayasan Pangudi Luhur. Ada ini. Ada beberapa. Jadi nanti SMP Pangudi Luhur Ambarawa, Pangudi Luhur Bayat, Bintang Laut, Bonifacio, Cawas, Dominico Savio itu yang memoderatori dan mengcoach kepala sekolah dan instruktur adalah Suster Romana. Jadi nanti SMP-nya Pak Aka itu akan dipandu oleh Suster Romana. Loh, Pak Aka kan di sini, Pak. Iya, nanti Pak Aka akan fungsi kepala sekolahnya akan diganti wakaseknya menjadi akan diganti wakasek yang lain. Jadi nanti Pak Aka akan bersih di pangudi luhur yang lain. Kira-kira begitu. Begitu ya, Suster Romana ya. Halo, bisa dimonitor Suster Romana? Ya Pak, ya. Oke, thank you Suster. Nah, ini Pak Anselmus Aka. Karena Yayasan Pangudi Luhur ternyata juga banyak. Ini Pak Anselmus Aka akan kebagian Yayasan Pangudi Luhur, tetapi dari Gantiwarno, Giriwoyo, Klaten, Serumbung, Salatiga, sampai Tumbang Titi. Ini kok hanya Pangudi Luhur mana ya ini ya? Jadi gitu ya Pak Aka ya. Ini Oke, Pak. Untungnya Tadi masih saya di Salatiga Pak, bukan di Ambarawa. Koreksi. Oh, maaf. Oh ini ya? Iya. Oke. Maksud saya di Salatiga SMP-nya. Ini tidak apa-apa maksudnya, cuman memberitahukan. Oh, sorry, maaf. Ini berarti, wah ini kebagian sekolahnya sendiri nih. Ternyata. Apa mau diganti, Pak? Gimana, Pak? Mau diganti kah? Ambarawa ke bawah, Salatiga ke atas? Nanti kalau yang Ambarawa dipindah sama isi saya, Pak. Oke. Nggak usah gitu Baik. aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Baik, terima kasih. Itu Pak Aka. Lalu Pak Agustinus Tanggana, apakah sudah hadir ya ini ya? Sudah bisa ini belum ya? Ini tampaknya belum. Oh, Pak Agustinus Tanggana belum. Oke, nanti Pak Agustinus Tanggana, kebetulan Pak Agustinus Tanggana itu dari Paulus Makassar, maka memoderatori dan memfasilitasi dari Yayasan Paulus Makassar sendiri. Ini tidak masalah. Ini yang hari ke-9 pas hari Minggu. Ini Bu Lili Pingkan. Bu Lili itu dari Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Betul ya Ibu ya?
Iya, benar Pak. Ini milik sendiri ya, berarti ya? Iya. Oke, berarti tidak masalah. Semua pasti sudah kenal dengan Ibu, tetapi nanti ini hari Minggu. Monggo diatur nanti ya Ibu ya. Ya, mungkin problemnya itu Pak. Apa? Kalau hari Minggu, karena ini jam, kalau saya lihat jam 9 itu jam kami untuk ke gereja Pak. Kami kan udah bisa masuk gereja. Jadi kalau gitu. saya pasti bisa mengatur itu, tapi untuk teman-teman yang dari sekolah lain Pak. Oh. Itu mungkin problemnya kami. Oh baik, kalau dari sekolah malah lebih gampang Ibu, nanti kami handle dari sini. Jadi kami akan memfasilitasi, kami akan mengkomunikasikan, yang penting Ibu bisa. Karena nanti meskipun ini dari SMP nun jauh di sana, karena ini Zoom, akan tetap kami fasilitasi. Tim panitia pelaksana dari YPL, maka segala kebutuhan, segala surat menyurat dan sebagainya, komunikasi akan kami handle dari Yayasan Pangudi Luhur. Jadi Ibu nanti tinggal masuk di Zoom-nya saja. Kira-kira begitu ya Ibu ya. Ibu di bagian teknis ini tidak usah repot dan merepotkan diri. Kami akan menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan fasilitator, karena fasilitator bagi kami adalah orang-orang hebat, agen cerdas yang perlu kami siapkan segala sesuatunya. Termasuk nanti kalau pengen makan minum secara khusus, bilang saja, Pak, saya kok pengen makan ini, tak gojekan dari sini. Itu ya Ibu ya. Kecemasan kami kalau hari Minggu Pak, kecemasan kami di hari Minggu karena hari untuk masuk gereja, itu yang saya pikirkan di situ sih Pak. Oke, enggak apa-apa. Nanti biar diatur, karena kebetulan ini sekolah Katolik semua, nanti biar kalau mau ke gereja biar ikut yang jadwal di luar ini, misalnya begitu. Atau ke gereja sebentar dulu, ikut 1 jam, 2 jam, lalu baru ke sini bisa. Ya, nanti mungkin bisa dihimbau masuk misah jam 6 pagi. Bagian itu biar menjadi bagian kami, Ibu Lilin, memikirkan ya. Oke. Ya baik Pak, terima kasih Pak Adi. Ibu. Lalu Pak Guido. Pak Guido itu dari Yayasan Setia Medan, tetapi di sini tidak satupun dari Yayasan Setia Medan. Maka harus bermisi ke yayasannya Ibu Lili. Iya. Enggak apa-apa ya. Nanti bisa kontak-kontak juga dengan Ibu Lili supaya bagaimana ini misalnya situasi dan sebagainya. Kalau siapa? Karena Yayasan Setia Medan sudah di atas dan kebetulan sudah bergabung dengan yang lain. Mengapa begini? Karena memang supaya kita saling bertukar. Tadi Pak Eko itu sudah menyampaikan bahwa kita harus gembira bermisi di apapun, dimanapun, bahwa ini menjadi tugas gereja, tugas kita bersama, lalu kita bermisi di masing-masing yayasan Katolik, it's okay. Nah, berkaitan dengan tugas moderator, itu kami menyampaikan sebentar. Oh, di atas. Nah, ini. Semoga ya. Nah, pasti suster ibu bapak sudah mengetahui, tetapi paling tidak kita tahu bahwa di moderator nanti suster ibu bapak akan mengawal dan mengawasi jalannya forum, sekaligus menjadi kalau MC kita sediakan MC dari kita. Setelah MC membuka dan acara, nanti tugasnya moderator untuk mengawasi jalannya forum di fokus group discussion, kemudian memastikan pembicaraan pada forum berjalan sesuai dengan topik bahasannya, menciptakan ide atau topik baru itu hak moderator agar forum dapat tetap hidup dan dinamis, kemudian memberi pengantar singkat dengan menjelaskan topik yang akan menjadi bahasan pada forum. Jadi ini nanti bukan tugasnya MC, karena MC hanya membuka dan menutup acara. Lalu memberi peringatan kepada anggota forum apabila pembicaraannya tidak relevan dengan topik yang dibahas, itu hak prerogatif moderator. Kemudian memberi peringatan kepada anggota forum yang menyalahi aturan atau dianggap
berpotensi hingga mengganggu jalannya forum. Kira-kira tugas utamanya itu mau ditambahi boleh, mau dikurangi rasa-rasanya ini sudah hal yang memang harus dilakukan. Kira-kira begitu. Lalu hal-hal selebihnya, jadwal ini akan terulang di FGD 1 tahap 2, FGD 2 tahap 1, FGD 2 tahap 2. Saya rasa jelas ya, Suster, Ibu, Bapak, apa yang saya jelaskan? Jelas, Pak. Ya, Oke, jelas, kalau Pak. jelas, sesuai dengan amanat motivator kita cukupkan sampai di sini. Monggo kalau ada diskusi, saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wiranto Adi, luar biasa nih. Padat, singkat, jelas, seperti orangnya yang selalu ceria. Suster, Bapak Ibu, masih banyak waktu, kita diskusi saja, brainstorming bersama, sehingga ke depan nanti kesulitan-kesulitan dari Suster Bapak Ibu dengan random acara yang sudah disampaikan Pak Adi itu bisa ada solusi yang solutif begitu. Ini sudah ada Pak Aka ini kelihatannya nih. Pak Aka, monggo Pak Aka ini. Habis makan langsung tancap gas tanya ini. Bahaya ini. Bahaya, monggo Pak Aka. Oke, terima kasih Pak Eko, Pak Adi, dan Suster Bapak Ibu. Kalau tidak saya dengar beberapa waktu lalu yang kita dengarkan dari Pak Adi juga untuk saat FGD itu kan ada yang jadi moderator, ada yang juga nanti akan menjadi pengajar. Begitu ya Pak Adi? Ya, betul. Nah itu nanti mengulangnya gimana, atau di tahap 1 FGD ini juga plus coaching atau hanya moderator? Artinya pengulangannya kan kalau salah kemarin saya catat, kalau yang jadi moderator di pertemuan pertama nanti akan menjadi mengajar di pertemuan FGD ketiga, kalau tidak salah 3 atau 4 begitu. Mungkin kalau saya salah mendengar. Lalu yang kedua terkait dengan jadwal ini, berarti ketika di contoh saya misalkan contoh tanggal 7 November itu kan Ibu Lili yang menjadi moderator. Artinya kami yang lain, yang sebagai fasilitator yang lain, itu apakah juga ikut di dalam FGD yang dari pertama atau tidak? Begitu Pak Adi, Pak Eko sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung ditanggapi Mas Adi. Monggo Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Aka. Saya share screen lagi boleh ya? Nah, ini FGD 1 berjalan. Tampak di situ ya. Kecil-kecil enggak apa-apa. Ini FGD 1 berjalan. Oke. FGD 2 berjalan hari kedua. Baik, lalu FGD 3 berjalan hari ketiga. Ini masing-masing begini. Nah, nanti akan diulang yang hari keempat. Hari keempat, Ibu Silalahi nanti akan ada di FGD 4 ini, begini. Tetapi yang diajar adalah FGD 1 hari pertama. Begini. Jadi ada 2 Zoom nanti. Kira-kira begitu. Apakah ini menjelaskan Pak Aka ya? Langsung saja ditanggapi enggak apa-apa. Kalau dilihat dari timeline-nya, yang pertama Ibu Lili di sini sebagai moderator, nanti hari keempat ini bukan ini pesertanya yang bersama Bu Lili, tetapi yang hari pertama ini. Jadi kalau misalnya ini saya tambahkan di bawah sini akan menjadi seperti ini, Pak. Nah, jadi sekarang akan lebih jelas. Jadi yang di coach oleh Bu Lili adalah
peserta FGD hari pertama ini akan nge-zoom lagi di sini setelah 2 hari mereka mandiri. Kasek, Wakasek, tanggal 31, tanggal 1, mereka belajar mandiri, tanggal 30 akan bertemu lagi Bu Lili di sini. Begitu juga Pak Krismanus Simarmata itu FGD hari kedua. FGD hari kedua berarti tanggal 31 ini bersama Pak Krismanus, tetapi tanggal 3 November akan bertemu lagi di coach Pak Kris sebagai coach, dan di tanggal 5 ini sudah beda orang. Tanggal 3 sebagai tanggal 3-nya sebagai moderator Pak Krismanus. Tanggal 1-nya sebagai moderator. Tanggal 31 sebagai moderator, tanggal 3-nya sebagai coach. Jadi Zoom-nya berbeda. Zoom ini dan ini itu berbeda. Kira-kira begitu Pak Aka. Semoga saya cukup menjawab. Oke, artinya yang sama kan Pak Adi? Sebentar, Pak Aka dulu. Ya, berarti di FGD yang pertama itu ada 1 narasumber. Ngerti nggih? Ya, dan betul. 1 moderator. Bisa 1, bisa 2. Oke, lalu dan moderator tadi. Moderatornya 1. Nah, kemudian tadi yang misalkan contohkan tadi Bu Pita, yang di FGD 1 kan nanti di FGD yang keempat, itu kan Bu Pita menjadi pengajar. Betul. Berarti di sana tidak ada narasumber. Tidak ada narasumber, tidak ada. Kalau MC kita ini tidak apa-apa. Berarti itu semacam apa ya, implementasi dari yang pertemuan pertama dengan narasumber. Kemudian di pertemuan berikutnya itu yang tadinya moderator menjadi pengajar, begitu. Betul. Karena kita harus mengawal, Pak. Berarti begitu seterusnya, polanya begitu. Betul. Oh iya. Ya. Oke. Artinya nanti kalau misalkan kami yang tidak ada jadwal di situ, berarti tidak masuk Zoom. Tidak. Oh. Betul. Oke. Terima kasih Pak Kepala Sekolah dan Instruktur itu. Sampun jelas nggih Pak Aka nggih, penjelasan dari Pak Adi. Nggih. Masih ada yang bertanya tadi? Monggo, silakan. Pak Adi, sebentar Pak Adi. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih. Jadi kalau misalnya masih kaitan dengan Pak Aka tadi itu, jadi kalau kita hitungan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, yang pasti hari pertama itu bersama dengan narasumber, kita jadi moderator. Kemudian hari kedua dan ketiga peserta mandiri ya. Fasilitator istirahat. Nah, itu fasilitator istirahat, nggak harus ikut dampingi lewat Google Classroom segala macam, kemarin nggak ada ya. Nggak ada. Nah, baru kemudian hari yang keempat itu kita coach. Kita dilepas sendiri untuk berinteraksi bersama dengan peserta gitu ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Jadi ada istirahat 2 hari ya sekarang ya. Bayangannya timeline itu kok setiap hari ya, ternyata sekarang sudah jelas. Hari pertama fasilitator sebagai moderator itu ikut, 2 hari berikutnya istirahat, hari keempat baru menjadi coach yang hari pertama. Gitu ya Pak Kris ya. Nah, kalau boleh dikatakan itu satu siklus 4 hari ya, itu berapa siklus Pak Adi? Kalau dikatakan siklus, hanya 1 siklus Pak. Kalau yang FGD 1 nanti dengan FGD 2 berarti 2 siklus. 1 kali moderator, 1 kali coach, lalu 1 kali moderator lagi, 1 kali coach gitu. Baik, terima kasih Pak Adi. Sama-sama Bapak. Ya, terima kasih Pak Kristiawan dan juga Pak Aka yang semakin menyemarakkan sore hari ini. Seperti halnya mengawali pagi nih ya, pagi semangat bekerja ini masih antusias sekali. Tidak terasain padahal sudah waktunya mau istirahat sebenarnya. Baik, masih ada lagi yang bertanya. Pak Krismanus ya? Silakan Pak Krismanus. Ya, silakan Pak Krismanus. Langsung ke Pak Adi, monggo. Mungkin saya yang kurang tanggap tadi yang disampaikan oleh Pak Kristiawan.
kalau dihubungkan dengan siklus, bukankah ini 4 siklus Pak Adi? Karena ini kan FGD 1 tahap 1, FGD 1 tahap 2, FGD 2 tahap 1, FGD 2 tahap 2. Berarti kan bukankah 4 siklus, bukan 2 siklus begitu. Terima kasih Pak Adi. Oke, hanya perbedaan cara pandang aja Pak Krismanus. Pak Krismanus juga benar nih. Jadi FGD 1 tahap 1, 2. FGD 2 tahap 1, 2. Benar Pak Krismanus. Kalau dilihat dari tahapnya, berarti ada 4 siklus. Kalau dilihat dari FGD-nya ada 2. Oke, penegasan Pak Krismanus sungguh berharga bagi kita. Terima kasih Pak Krismanus atas kejeliannya. Ada 4 siklus kalau dihitung FGD 1, 2, FGD tahap 1, 2. Itu ya Pak Kristiawan dan Pak Krismanus. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Krismanus, Pak Kristiawan, semakin melengkapi diskusi kita sore. Berarti terbukti luar biasa Pak. Ini orang-orang Eko. hebat ini, ya orang-orang hebat ini, pilihan Tuhan betul ya. Masih ada lagi Bapak dan Ibu, kami masih membuka forum untuk diskusi berkaitan dengan template tadi yang sudah disajikan Pak Adi. Mungkin saya boleh nambah Pak? Ya silakan, mari. Monggo Pak akan nambah lagi nggak apa-apa Pak. Ya, karena masih banyak, ada hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama berarti nanti jadwal ini kan akan berbeda dengan jadwal yang diterima oleh kepala sekolah dan waka. Itu nggih. Lalu yang kedua, kalau bisa usul, mungkin dari panitia bisa sekalian membuatkan jadwalnya, artinya supaya juga kami tidak terlupa jadwal untuk tadi yang di FGD pertama, lalu yang keempat itu siapa, sehingga nanti bisa sekalian kalau kami sudah dapatkan bisa mengatur yang di sekolah. Jadi siapa tahu jeda 2 hari itu lupa kegiatan sekolah banyak, ternyata di hari keempat itu ada pendampingan lagi. Jadi usul saya kalau memang sudah ada ya terima kasih, kalau memang belum ya mungkin bisa dibuatkan jadwal seperti itu supaya memudahkan kami untuk mengingatkan Pak Adi dan Pak Eko. Matur nuwun. Terima kasih Pak.